banyak sekali sebenarnya pertanyaan untuk Dokter Yu nih di episode kali ini. Apakah sebenarnya kecerdasan emosi dan kognitif itu zero sum gitu ya? Kalau satu tinggi, satu mesti rendah, atau bisa dua-duanya tinggi atau dua-duanya rendah gitu ya? Itu banyak sekali. Lalu juga bagaimana sebenarnya aksioma bahwa manusia itu secara instingnya adalah survival gitu ya, survival, ingin hidup lebih lama, tapi di sisi lain dengan kecerdasan emosional yang berbeda-beda, ada yang berusaha supaya mereka tidak hidup lama lah. Itu kan juga agak berbenturan ya. Kira-kira mungkin itu pengantar dari saya, dan memang pengantarnya adalah kalau kita bicara hooligan itu nggak hanya di Indonesia ya, malah di negara-negara maju, Perancis, England yang sebenarnya paling banyak itu dari episode-episodenya ya. Di Scotland, di Inggris itu berkali-kali itu supporter, perkelahian antar supporter itu mewarnai pertandingan sepak bola ya. Kalau Indonesia sih dibilang jarang-jarang, malah kalau saya bilang sih mungkin jarang tapi besar ya, tapi kalau sana sering tapi mungkin kecil-kecil. Mungkin seperti itu pengantar dari saya. Tapi memang ini merupakan bukti bahwa di saat orang sedang mungkin secara kolektif kecerdasan emosionalnya berdinamika tertentu gitu ya, bisa jadi dia menjadi binatang gitu ya untuk menyerang yang lain. Kira-kira mungkin itu pengantar dari saya. Monggo dokter untuk sedikit bercerita nih mengenai bagaimana kecerdasan emosi ini bisa menjadi sebenarnya adalah pelindung kita atau melindungi kita atau membawa kita hidup secara survival. Terima kasih. Oke, selamat sore, selamat salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Yang pertama tadi disampaikan kecerdasan emosi itu, terus kemudian kecerdasan kognisi itu zero sum, kalau yang satu naik satu turun, yang enggak lah gitu ya. Ya, kalau kecerdasan emosinya bagus gitu ya, kecerdasan emosinya bagus, maka dia terbuka kemungkinan untuk meningkatkan pelan-pelan untuk meningkatkan yang namanya IQ komunitas. Jadi kalau kita lihat misalkan, kenapa yang namanya IQ-nya orang-orang Singapura itu tinggi banget, gitu ya. Tinggi banget. Tinggi, kalau urutan itu urutan di atas Singapura. Sementara orang Indonesia IQ-nya rendah, emosinya juga rendah juga, kecerdasan emosinya, gitu ya. Kecerdasan emosinya rendah. Kelihatan banget ya kalau kecerdasan emosinya itu rendah. Tapi begini ya, namanya ini ukurannya kan ukuran atau yang dilihat sebagai istilahnya untuk kuantitatif ya, kuantitasi dari yang namanya kecerdasan. Gitu ya. Pada dasarnya kecerdasan itu sendiri kan yang namanya kecerdasan itu pada semua binatang, termasuk manusia, termasuk semua kehidupan gitu ya. Kecerdasan itu adalah bagaimana individu gitu ya, itu bisa mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Itu ada kecerdasan gitu. Jadi yang namanya jamur, tumbuhan, bakteri itu punya kecerdasannya sendiri-sendiri gitu ya. Punya kecerdasan, misalnya gitu ya. Tumbuhan itu cerdas enggak? Loh, cerdas tumbuhan itu gitu ya. Misalnya apa? Kalau dulu waktu SMA mesti dipelajari ya, mempelajari atau dikenalkan yang namanya dahan atau ranting gitu. Itu tumbuhnya akan mendekati matahari gitu ya. Mendekati sinar gitu. Mendekati cahaya matahari yang namanya fototropik gitu ya. Fototropik dia mendekati gitu ya, mendekati. Itu kecerdasan enggak? Cerdas itu. Cuman kalau kita tanya, kok bisa gitu ya? Tumbuhan ini misalnya tumbuhan seperti ini, dahannya seperti ini, terus kemudian matahari itu dari sebelah sini, kok bisa tumbuh begini? Kenapa? Gitu. Aku dulu nanya, dan itu waktu SMA, kenapa kok bisa begitu? Apa yang guruku nggak bisa jawab. Kan kita dikasih tahu apa yang namanya tumbuhan itu dahannya itu membelok ke arah matahari. Lu kok bisa gitu?
Gimana caranya itu yang namanya dahan itu kok bisa menuju matahari itu belok gitu ya gitu. Jawabannya ya sebetulnya sudah ada, cuman ya apa sih Dan yang kamu harapkan dari guru biologi gitu. Nah, mereka itu kan lulusan IKIP gitu ya. Lulusan IKIP waktu itu sarjana muda juga, belum DRS loh ya. Sarjana muda. Kamu tahu kalau belajar di IKIP itu 70% adalah diajari cara mengajar gitu ya. Kontennya itu loh ya itu. Terus kemudian 30% itu adalah materi tentang IPA-nya. Apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi ya pertanyaanku tuh ya goblok juga tanya begitu sama guru itu ya. Harusnya ya tapi waktu itu aku juga juga enggak pengen tahu. Lu kok bisa itu? Kenapa itu? Kenapa yang namanya tumbuhan itu menuju ke arah matahari itu dahannya bengkoknya itu ternyata ya ternyata itu justru pada saat kambium yang dekat dengan matahari itu tumbuhnya lebih lambat daripada kambium yang jauh dari matahari gitu. Jadi yang kambium jauh dari matahari cepat, jadi akhirnya dia tumbuh bengkoknya ke arah matahari. Ini juga kecerdasan. Kenapa? Karena dengan demikian tumbuhan itu memperoleh kesempatan mendapatkan sinar ultraviolet lebih banyak daripada kalau tidak. Ini seleksi alam. Jadi tumbuh-tumbuhan yang punya perilaku seperti ini dia lebih survive ketimbang yang tidak. Itu. Kenapa? Karena peluang mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesa lebih besar gitu. Ini juga kecerdasan tumbuhan. Ini kecerdasan tumbuhan, ya, kecerdasan tumbuhan. Nah, binatang, jamur, bakteri punya kecerdasan, punya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat flagellata itu binatang bersel satu ya, bukan binatang, bersel satu, ya, bersel satu. Terus kemudian flagellata itu binatang bersel satu, gitu ya. Terus kemudian dia punya cambuk gitu ya. Dia bergerak itu melihat cambuk. Nggak cambuk. Bergerak itu. Kalau gitu ya, dia punya sensor. Kalau di sekitarnya itu dia bergerak ke arah yang kadar gulanya itu lebih sedikit gitu ya. Dia punya sensor. Dia akan memerintahkan flagellanya itu untuk bergerak ke arah sebaliknya. Itu juga cerdas itu ya. Jadi flagellata itu binatang yang bercambuk itu cerdas juga dia gitu. Dia bisa membedakan kadar gula yang mana. Itu cerdas. Itu yang namanya kecerdasan pada organisme. Semua organisme punya kecerdasan. Jadi yang namanya kecerdasan pada organisme itu adalah bagaimana individu itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Itulah kecerdasan. Cerdasan. Kecoa cerdas nggak? Cerdas kecoa itu gitu ya. Kecoa itu cerdas itu. Binatang-binatang besar lain kalah cerdas dalam soal yang namanya kecerdasan spesies itu. Lo kecoa itu selama hampir 400 juta tahun masih ada loh sampai sekarang gitu. Masih ada. Manusia ini pendek-pendek. Yang paling lama itu adalah Homo erectus itu 2 juta tahun gitu. 2 juta tahun, ya. Homo sapien, oke lah ya 350.000 tahun. Dia lebih panjang bertahan ketimbang Homo neanderthal atau Homo denisovans gitu ya. Itu jadi secara spesies kecoa itu cerdas gitu ya. Cerdas gitu. Dan secara individual kecoa itu cerdas juga itu. Kalau kita datang itu dia tahu, lari, berlawanan dengan kita, gitu. Berlawanan gitu ya. Jadi antenanya dia merasakan getaran yang ini, aku kalau deket-deket sama bergetar kayak gini lebih banyak matinya, lari gitu. Itu kecerdasan. Nah kita manusia itu terbiasa melihat kecerdasan itu dari kemampuan berpikir gitu, ya itu. Itu sejak awal itu ya, sejak awal. Jadi orang yang berpikir itu lebih cerdas itu dari yang
yang tidak bisa berpikir. Jadi kita menganggap orang yang pintar matematika itu cerdas gitu ya. Orang yang pintar matematika, pintar pelajaran itu cerdas itu. Nah, apakah benar orang ini cerdas itu? Gitu. Pada faktanya anak-anak yang begini kesulitan dia itu, misalkan nanti lulus. Ya kita lihat aja ya, kebanyakan misalkan nanti yang jadi pengusaha gitu ya. Itu bukan anak-anak yang dulu pintar IPA, pintar matematika gitu ya. Ya, ini adalah kecerdasan emosi itu ya, kecerdasan emosi atau yang disebut kecerdasan dulu istilahnya kecerdasan spasial gitu ya, keterampilan spasial dulunya. Baru menyeruak yang namanya kecerdasan emosi itu di akhir abad ke-20 gitu ya. Itu di akhir abad ke-20 baru ada istilah kecerdasan emosi itu ya. Saya sendiri tahu kecerdasan emosi itu ya dari sebuah buku gitu ya, dari sebuah bukunya Daniel Goleman waktu itu. Ya, Daniel Goleman, Emotional Intelligence itu ya, Emotional Intelligence itu tahun 96 gitu ya. 95 tepatnya 95 dia itu membuat buku itu. Saya melihat itu dan kemudian buku itu juga yang menuntun saya ke buku-buku yang lain, jurnal neuroscience kemudian gitu ya, tentang kecerdasan emosi. Akhirnya sebetulnya mulai tahun 60 itu manusia sudah mulai ngerti cara kerja otak. Jadi sebelum tahun 60 itu kita nggak tahu cara kerja otak itu gimana, nggak tahu gitu. Dokter kan ada, iya dokter itu tahu ini otak, fisiologi otak itu bagaimana, tapi cara kerja otak menghasilkan jiwa, menghasilkan pikiran itu nggak tahu gitu, nggak tahu persisnya gitu. Oh dokter dari lama sudah istilahnya ada tumor gitu, wah itu pelopor bedah saraf itu operasi tumor tumor otak itu sejak tahun 30 ya, William Harvey dan Cushing itu tahun 50, tahun 40 melakukan operasi pada tumor. Tujuannya adalah menyelamatkan orangnya itu supaya nggak mati gitu karena ada tumornya gitu. Terus operasi stroke gitu ya, mengeluarkan darahnya gitu. Ya, saya sekolah bedah saraf melakukan itu juga nggak ngerti cara kerjanya gitu. Ya tugas kita adalah kalau ada tumornya diambil sesedikit mungkin menimbulkan kecacatan ya, bagaimana caranya orang ini bisa hidup lama gitu. Ada tumor, ada jepitan di tulang belakang, kita melakukan. Tapi sampai tahun 60-an itu kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu cara kerjanya otak itu bagaimana. Baru tahun 60 ada penelitian. Oh ternyata ini loh yang namanya bahagia itu ini gitu. Tahun 60 itu tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja ada peneliti yang mencoba mencari memori itu di mana gitu. Malah menemukan yang namanya pusat emosi gitu ya. Pusat emosi yang dinamakan di amigdala gitu, yang disebut ada nukleus accumbens itu tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an itu ketemu. Nah, dari penemuan ini terus kemudian ya lead to ya itu. Terus menuju ke penemuan-penemuan lain gitu. Itu. Penemuan-penemuan lain dan 30 tahun kemudian di tahun 90-an gitu ya, di tahun 90-an mulai gitu ya. Mulai yang namanya neuroscience itu berkembang ya. Pelopornya salah satunya ya dari ada yang ini neuroscientist itu menulis buku yang namanya Emotional Brain itu namanya Joseph Ledoux itu. Ada juga Richard Davidson. Richard Davidson itu juga ahli neuroscience yang di awal-awal itu menjelaskan ya, mencari yang namanya algoritma emosi itu seperti apa, algoritma di otak itu seperti apa ya. Pelopor-pelopornya yaitu Richard Davidson, terus kemudian Joseph Ledoux gitu ya. Bahkan Richard Davidson itu tahun 93 dia diundang oleh yang namanya Dalai Lama. Richard Davidson itu diundang gitu ya.
diundang oleh Dalai Lama itu, diminta menjelaskan itu ya, Dalai Lama itu gini, kalian ini kan tahu cara kerjanya otak itu, coba diteliti lah itu ya, sebetulnya meditasi itu seperti apa meditasi itu. Jadi meditasi itu sudah diteliti oleh ahli neuroscience sejak tahun 93 atas permintaan Dalai Lama. Itu ya, itu di awal-awal, dan sehingga dalam waktu yang tidak lama gitu, akhirnya yang namanya algoritma emosi, bagaimana algoritma kita mengambil keputusan, algoritma rasional, itu kita ketahui sudah, itu kita sudah tahu gitu ya sekarang, apalagi sekarang ya, yang namanya algoritma bahagia itu sudah kita ketahui. Nah dari sekian banyak algoritma itu ya, algoritma mengambil keputusan itu ya, gitu ya, algoritma mengambil keputusan dan algoritma bahagia itu. Jadi semuanya ini more emotionally than rationally gitu ya. Jadi kita itu hidup lebih banyak mengandalkan emosi ketimbang mengandalkan rasionalitas. Itu sejak dulu gitu ya. Sejak dulu. Bahkan kalau kita berargumentasi itu bukan berargumentasi secara rasional, menuruti emosi saja, dan itu emosi itu. Dan emosi ini penting gitu ya. Emosi itu bukan sesuatu yang merugikan ya. Emosi itu menguntungkan manusia dalam waktu yang sangat lama, gitu ya. Sampai sekarang juga gitu ya. Sampai sekarang itu emosi itu juga menguntungkan kita, sehingga kalau kita berbicara mengenai emosi ya, misalkan sepeda gitu. Kita naik sepeda itu tidak menggunakan keputusan rasional, tapi menggunakan keputusan emosi. Gitu ya. Kenapa? Emang kita kan nggak pernah mikir pada saat sepedaan itu, aku tak ngayo kaki kanan, kaki kiri. Enggak, sudah sambil nyanyi-nyanyi itu ya itu. Sama dengan makan. Itu kita tidak pernah makan. Sebentar makan itu terus kemudian kita itu menyadari penuh. Kita megang sampai terus mengunyah berapa kali, itu tidak pernah kita sadari sepenuhnya. Artinya ini driven by emotional brain. Itu ya. Emotional brain. Jadi ini adalah kecerdasan emosi. Makan kita itu kecerdasan emosi. Kita berjalan itu, bahkan yang namanya main bola, main bulu tangkis, main tenis itu hampir semuanya didrive oleh emosi itu. Didrive oleh emosi. Pada saat pemain bulu tangkis itu melihat shuttlecock itu, dia langsung kemudian secara otomatis menggerakkan tangannya backhand atau forehand, itu karena latihan, bukan karena terus, ini sini tak pikirnya dulu. Nggak ada nyampe gitu. Ya, latihan itu yang menyebabkan otak emosi kita menggerakkan atau mengambil keputusan dalam waktu 50 nanodetik. Ya, ini adalah keputusan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu ya juga termasuk tadi ya, bagaimana kita lari, bagaimana kita bertanding olahraga, itu menggunakan kecerdasan emosi. Dan itu tidak bisa misalkan, kalau yang namanya naik sepeda itu ya, pantat di sadel, kaki di pedal, tangan di setir, terus dipancat. Kalau nggak pakai latihan ya nggak bisa gitu. Dan meskipun tidak mengerti teorinya, kalau ini dilatih ya bisa gitu. Nah, teori bersepeda, nah itu adalah dikembangkan secara rasional. Jadi gini loh, naik sepeda itu, gitu ya, itu rasional. Nah, kehidupan kita sehari-hari juga lebih didrive oleh emosi ketimbang rasional gitu. Dani gitu, pulang dari kantor ke rumah itu, misalkan jam 7 malam. Wah, ini sudah waktunya pulang. Itu keputusan rasional. Tahu, jam 7 malam waktunya pulang. Tetapi Dani itu terus kemudian pulang, ngambil beresin tas, terus ngambil kunci, mencet lift, sampai di bawah. Itu nggak pakai mikir gitu. Kenapa? Karena rute itu sudah dilewati berkali-kali gitu. Bahkan dari kantor ke rumah,
nggak pakai mikir, tahu-tahu sampai di rumah gitu aja. Belok kiri, belok kanan itu nggak dipikir. Ini adalah kecerdasan emosi, otak emosi kita. Nah, hanya saja ya, itu kecerdasan dalam satu hal. Tapi yang namanya manusia ini adalah akhirnya kita menjadi organisme super sosial gitu ya. Seperti binatang-binatang kecil gitu ya. Semut itu banyak berkerumun, jutaan semut itu, nggak pernah berantem satu sama lain, nggak pernah gitu ya. Nggak pernah, tidak ada itu semut itu, nggak ada. So, ribuan semut itu bekerja sama. Karena pada dasarnya secara evolusioner semut itu memang binatang sosial besar. Gitu. Manusia pada dasarnya tidak. Gitu. Manusia itu seperti binatang-binatang besar yang lain gitu. Pada dasarnya gitu. Pada dasarnya manusia itu seperti binatang-binatang besar yang lain. Seperti apa? Serigala gitu ya. Serigala itu berkelompok, iya, tapi berkelompok kecil dia itu gitu ya. Kelompok kecil. Kalau serigala itu sudah berkumpul 15 serigala, dia akan pecah jadi dua itu. Ya, pecah jadi dua gitu. Ya memang pernah ditemukan serigala yang serigala yang berkelompok sampai jumlahnya itu 30-an lebih 35. Tapi itu jarang banget itu ya. Itu perkecualian gitu. Ya. Simpanse juga itu. Simpanse berkelompok gitu ya, antara 30 sampai 35 40 maksimal gitu ya. Lebih dari itu simpanse ini akan pecah jadi dua. Gitu. Memang pernah ditemukan kelompok simpanse yang sampai 75 itu, tapi itu di luar biasa gitu ya. Pada dasarnya kita tidak otak kita itu berevolusi itu tidak untuk bergerombol gitu ya. Jadi kecerdasan ada yang namanya kecerdasan bergerombol gitu ya, swarm intelligence. Kenapa itu? Supaya meningkatkan daya saing gitu ya. Memang gitu ya. Kehidupan ini saingan memang gitu. Kehidupan itu saingan. Ya, satu bersaing dengan yang lain ya. Rebutan hidup gitu ya. Iya memang rebutan hidup. Jadi kalau misalnya kita bicara ada harimau ketemu dengan kijang gitu. Itu mereka akan melakukan persaingan untuk hidup gitu. Macannya mengejar kijang, kijangnya lari gitu ya. Itu persaingan untuk hidup itu. Kalau kijang itu tidak didapat oleh singa atau macannya itu, ya udah, macannya kalah saingan gitu, ya matilah gitu ya. Beruang kutub nggak dapat makanan, nggak dapat ikan itu, matilah itu ya, itu mati. Nah ini adalah persaingan itu. Nah. Tapi bagaimanapun yang namanya persaingan itu, gitu ya, persaingan dalam panggung kehidupan di bumi ini, gitu. Waduh, ini parah nih. Masa calon anggota parlemen New York kampanye nih, tapi cara reels gitu. Video ketakutan gitu, Pak. Sorry dok. Lagi ngapain sih? Bisa di-mute nggak itu? Itu dimut dari situ kan bisa dan bisa nggak? Sudah nih agak lag, sudah. Ya. Nah itu. Tapi yang namanya kehidupan ini, meskipun kita bersaing gitu ya, kehidupan itu sendiri, hidup itu sendiri memang disiapkan untuk saling makan gitu. Saling makan gitu. Untuk memperbesar kemungkinan kita tetap hidup. Jadi kehidupan itu makan. Apalagi yang namanya binatang. Binatang itu untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan lain. Tidak mungkin tidak, gitu ya. Tidak mungkin tidak. Binatang tidak bisa yang namanya berfotosintesa. Tidak bisa. Binatang tidak punya kemampuan atau sudah hilang kemampuan untuk makan belerang seperti
bakteri gitu, makan belerang gitu. Tapi binatang ini untuk melanjutkan kehidupan ini yang namanya anggota dari Kingdom of Animalia itu untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan lain. Harus, tidak bisa tidak gitu. Kehidupan apa yang diambil untuk melanjutkan kehidupan binatang? Bisa mengambil kehidupan sesama binatang, bisa mengambil kehidupannya tumbuhan, bisa mengambil kehidupannya jamur, bisa mengambil kehidupannya bakteri, gitu ya, dimakan. Gitu. Jadi Dani ini pada dasarnya untuk melanjutkan kehidupanmu dan kamu itu harus mengambil kehidupan lain. Gitu. Sama. Jadi manusia itu untuk mengambil kehidupan harus makan binatang lain atau tumbuhan atau jamur gitu. Atau manusia lain. Untuk tetap hidup. Atau manusia lain gitu. Karena pada dasarnya makan bengkoang dan manusia makan bengkoang, manusia makan kambing, manusia makan manusia, pada dasarnya sama. Gitu. Untuk melanjutkan kehidupannya, dia harus mengambil kehidupan lain. Hanya saja terus manusia itu membatas-batasi. Ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh, gitu ya. Itu. Dulu makan daging anjing itu biasa, gitu ya. Tahun 70, tahun 80-an itu biasa. Sampai tahun 90-an itu di Surabaya masih ada itu RW Saksang gitu, itu ada gitu ya, ada itu, nggak tahu sekarang gitu apa diprotes sama SJW ASU, tahu gitu ya. Nah di Solo itu dulu juga banyak itu sate jamu, itu sate anjing, Sengsu banyak itu ya. Solo banyak, Solo itu banyak itu sate jamu gitu ya, tapi ya lama-lama ya itu tadi gitu ya, manusia itu. Nah, ini adalah pada dasarnya adalah kita bersaing gitu. Hanya saja sudah terbukti bahwa yang namanya kehidupan ini menurunkan yang namanya entropi. Udah bukti itu bahwa alam semesta ini menuju ketidakteraturan. Satuannya entropi itu ya. Entropi itu satuan ketidakteraturan. Alam semesta ini menuju ketidakteraturan gitu ya. Kecenderungan untuk tidak teratur. Tapi yang namanya kehidupan itu gitu ya. Kehidupan itu adalah sudah terbukti kehidupan itu menurunkan entropi, menurunkan ketidakteraturan. Jadi punya kecenderungan untuk lebih teratur itu kehidupan gitu kan. Dan itu sebabnya akhirnya kehidupan itu sebagai sistem terbuka itu makin berlimpah di bumi gitu ya. Memang benar ada yang namanya kepunahan, ada binatang yang punah, ada tumbuhan yang punah, tapi muncul spesies-spesies baru yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang punah gitu. Kehidupan di bumi itu sudah mengalami 5 kali kepunahan massal. Kepunahan massal gitu ya. 5 kali kepunahan massal. Yang paling berat adalah kepunahan massal ketiga. Tapi overall yang namanya laju spesiasi itu jauh lebih cepat daripada laju kepunahan gitu. Ya, itu yang namanya kehidupan ini. Nah, salah. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya kehidupan ini cerdas gitu ya. Punya kecerdasan gitu ya. Nah, manusia ini sendiri gitu ya. Ini kenapa saya ngomong sampai sini supaya clear ya ngomongnya itu, supaya nggak kemana-mana, supaya clear gitu ya. Nah, manusia ini punya kecerdasan. Manusia pada dasarnya untuk apa? Ya untuk mempertahankan kehidupannya sendiri gitu ya. Dan kalau spesies itu adalah kecerdasan spesies. Gitu. Nah, manusia ini pada dasarnya adalah binatang-binatang soliter. Sosialnya pun dalam batas tertentu gitu ya. Ya, paling banyak 50. Itu manusia itu bisa akrab itu 30, 50 akrab gitu. Makanya yang namanya pleton itu nggak boleh banyak gitu, 30. Pleton itu efektif itu 30 gitu ya. Pleton itu satu sama yang lain tuh ini apa namanya akrab itu. Sampai bau keringetnya aja hafal gitu ya. Tahu dia itu. Ini si A, ini si B. Bau keringetnya aja itu ya. Hafal itu. Dan dalam satu pleton itu enggak perlu narasi gitu ya. Gitu. Mereka seperti itu. Nah, pada saat manusia ini sudah mulai mengenal bahasa, gitu, nah terbuka yang namanya kecerdasan
terdistribusi atau swarm intelijen yang lebih gede gitu ya, lebih gede. Jadi manusia itu akhirnya melampaui batasan-batasan fisiknya gitu ya. Dengan apa? Dengan narasi gitu ya. Dengan narasi. Manusia ini kalau 1 lawan 1 lawan serigala, matilah kita gitu. Ya. Dengan bison 1 lawan 1, kita bukan apa-apanya gitu. Dengan gajah sekali injek mati kita itu. Tapi cukup dengan mengorganisasi 100 orang untuk membunuh ribuan gajah gitu. Ya. Orang hanya perlu mengorganisasi 100 sampai 150 orang untuk membunuh ribuan bison. Itu sudah terjadi gitu ya. Ada kuburan bison dulu di Amerika sana itu. Wah, banyak itu tulang belulangnya. Yang membunuh seperti itu tidak bisa tidak kecuali manusia gitu. Ya. Manusia ini pada dasarnya itu pada saat dia lahir itu ya gitu. Kalau dia dibilang binatang itu, kita ini mediocre pada di apa yang namanya rantai makanan itu. Rantai makanan itu kita mediocre itu. Pada dasarnya kita itu kalau tanpa pengetahuan, tanpa kita ini benar-benar nggak bisa makan kambing. Orang larinya kambing lebih cepat, kamu ngejarnya gimana? Itu nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Jadi manusia itu ribuan tahun sebelum dia akhirnya menemukan alat yang bisa melemparkan lembingnya, terus mengikat, membuat jebakan itu. Manusia itu makannya ya tumbuh-tumbuhan. Binatang yang dimakan apa? Serangga, ikan gitu ya itu. Ikan, serangga gitu, ulat gitu ya itu. Itu yang dimakan. Oh, dalam waktu ratusan ribu tahun itu. Sampai kita menemukan senjata dan cara untuk misalkan menjerat binatang-binatang besar gitu. Ya. Oh, kita ini bukan predatornya singa kijang itu. Orang larinya cepat mereka gitu. Nggak mungkin itu. Nah, tapi setelah kita mengalami revolusi kognitif itu ya. Revolusi kognitif itu adalah revolusi kognitif yang pertama karena bahasa. Kita bisa mengorganisasi lebih dari 200 orang kerjasama gitu ya. Nah, tapi ini yang disebut namanya dengan swarm intelligence gitu ya, kecerdasan bergerombol. Seperti semut sendirian itu ya lemah itu. Tapi kalau ribuan bahkan jutaan semut bergerombol, wah ya takut semua itu gitu ya. Oke, manusia bisa mati dimakan gitu. Marabunta. Ya, marabunta itu ya. Mati itu ya. Belalang itu sendirian ya injek manusia itu. Tapi kalau belalangnya jutaan sampai seperti sekarang itu masih banyak itu di Afrika yang belalang itu tidak bisa terkontrol. Ya, sebagai hama gitu. Belalang itu adalah kecerdasan bergerombol atau swarm intelligence atau kecerdasan terdistribusi. Apakah kecerdasan terdistribusi atau swarm intelligence itu meningkatkan kemampuan kita bertahan hidup? Iya gitu. Yang paling gampang adalah angsa. Angsa itu kalau terbang membentuk formasi huruf V gitu ya. Kenapa demikian? Karena dengan formasi huruf V ini angsa-angsa ini bisa terbang 67% lebih jauh daripada kalau terbang sendirian. Kenapa? Yang menerima terpaan udara, angin itu cuma angsa yang paling depan gitu ya. Yang di belakang itu nggak kena gitu. Karena anginnya itu tersibak oleh yang pertama gitu. Nah, nanti kalau dia capek, dia mundur diganti yang belakangnya. Dengan demikian kelompok ini bisa terbang 67% lebih jauh ketimbang angsa itu terbang sendirian. Ini adalah kecerdasan terdistribusi gitu. Seperti manusia tadi, manusia sendirian melawan bison mati gitu. Kalah kita. Nggak usah gitu lawan simpanse deh, kita 1 lawan 1 habis manusia itu dengan simpanse. Tetapi cukup di kita itu mengorganisasi 100 orang gitu. Oh, kita bisa membunuh ratusan gajah. Gajah di Afrika itu hampir punah
Karena ulah manusia. Manusia itu nggak kepingin sih. Tidak ada kehendak atau keinginan manusia itu membuat punah binatang, itu enggak. Gitu. Tapi tanpa disadari, perilaku manusia itu memperbesar peluangnya kepunahan gajah. Kenapa? Lalu mereka itu cuma butuh gadingnya. Gitu. Gading dipotong, gajah ditembak dier gitu ya. Pikirnya, alah gajah masih banyak gitu ya. Sekarang kita tahu gajah udah hampir habis saja gitu. Manusia tidak pernah punya keinginan membuat binatang lain punah, nggak pernah, karena manusia itu juga punya kepentingan untuk makan. Kita tidak sadar perilaku manusia itu membuat binatang lain punah. Ya sama dengan kepunahan massal yang pertama itu disebabkan cyanobacter gitu ya. Cyanobacter, ada bakteri yang namanya cyanobacter tumbuh berlebihan, dia melepaskan oksigen ke atmosfer dengan banyak sehingga dari oksigen atmosfer yang 10% melonjak jadi 21%. Mati semua kehidupan termasuk trilobita. Trilobita itu binatang kayak manusia sekarang deh. Itu dari kutub utara sampai kutub selatan ada semua itu trilobita. Mendadak punah aja gara-gara cyanobacter gitu. Lah cyanobacter kan dia tidak punya keinginan atau kemauan atau ya nggak sadar dong bakteri gitu ya. Jadi kalau karena ulah manusia itu terus kemudian banyak binatang lain yang punah, ya memang kehidupan memang demikian gitu. Kehidupan ini demikian itu. Jangan dibilang manusia membuat kerusakan di mana-mana. Lah, ya semua juga gitu ya itu. Ya, bukan hanya manusia yang gitu, semua gitu. Kecenderungannya kita itu ekspansi kalau perlu. Nah, sekarang ini karena kita itu sudah paham, nah, pengetahuan kognitif kita itu mempertajam kecerdasan emosi kita. Gitu ya. Jadi kita cerdas secara emosi itu lantaran kita itu paham gitu. Secara kognitif itu kita paham kenapa kok demikian itu. Misalnya, sekarang kalau kita lihat membuat kita itu bagaimana bekerja sama. Kita paham tadi, semakin banyak yang kita himpun untuk kita bekerja sama, kerja kita makin efektif dan makin efisien gitu ya. Tapi kan manusia tidak dirancang untuk itu oleh evolusi. Iya, memang gitu ya. Memang gitu. Karena apa? Pada saat kita hidup di belantara dan di savana itu sumber makanan kita, sumber daya sangat terbatas itu. Kita harus berkompetisi itu dengan kelompok-kelompok lain. Dan itu sebabnya juga pada saat kita itu berkelompok, kita itu cenderung agresif itu. Karena kelompok-kelompok pada saat kita berkelompok, tujuannya itu mencari mangsa itu. Selama puluhan ribu tahun, ratusan tahun, kalau manusia Homo sapiens itu berkumpul dalam jumlah yang besar, tujuannya berburu gitu. Tujuannya berburu. Tujuannya adalah menyerang kelompok lain, mengambil sumber dayanya. Itu sebabnya pada saat kalau kita itu terus kemudian kita itu dalam crowd itu, kita itu petentang-petenteng gitu. Loh itu di mana-mana itu. Sudah itu kecenderungan itu lumrah gitu. Cobalah kalian itu ya. Coba kalian pakai baju seragam doreng gitu ya, ikut ormas itu. Wah, kayaknya itu udah nggak mempan ditembak sudah lah itu. Wah, gaya-gayaan. Kecenderungan itu karena warisan nenek moyang kita. Pada saat kita berkelompok, kita cenderung nggak kenal takut gitu. Gak kenal takut itu. Pada saat kita berkelompok itu, kita nggak kenal takut. Bahkan kita juga perhitungan kita tentang keselamatan jadi rendah banget. Kenapa? Pada saat kita berkumpul, misalnya pada saat nenek moyang kita berkumpul 40 orang, 80 orang, mengejar bison, mengejar buruan itu. Sebagian dari mereka mati. Bagian dari mereka mati. Tapi kematian mereka itu dilulukan. Wah, itu hebat. Wah, itu.
Jadi mereka bangga gitu. Ya. Nah, kecenderungan ini masih ada di otak kita. Karena otak kita masih otak sama dengan otak nenek moyang kita, pemburu pengumpul. Jadi, gitu ya, semakin besar crowd-nya itu, semakin cenderung kita itu agresif. Itu. Cenderung gitu. Agresif. Gitu. Jadi, ya dan ya, kamu jangan heran kalau ada orang yang beringas itu ya, beringas di jalanan, wah, nempel. Pada saat dia ketangkap polisi diciduk di rumahnya itu, dia itu anak mami, nangis itu. Tapi begitu ya, kucing kurus mandi di papan ini ya gitu. Kalau dia itu berkerombol, dia merasa dirinya singa gitu. Wow gitu ya. Itu adalah yang namanya psychological crowd ya, crowd psikologi dari kerumunan itu. Jadi alih-alih kita itu yang namanya pada saat berkerumun itu kita itu cerdas secara emosi, enggak, kita makin enggak cerdas itu. Meskipun kecerdasan bergerombol itu jadi meningkatkan efektivitas kita bekerja. Tetapi emosi kita jadi tumpul gitu. Tumpul gitu. Pada saat kita bergerombol, wah, kita nggak segan-segan itu menyakiti orang lain yang jadi musuh kita itu. Nggak segan-segan itu. Ya nggak segan. Meskipun kita nggak saling kenal. Dalam kelompok bergerombol itu kita juga nggak saling kenal gitu. Ambil taruh kata lah ya yang namanya Arema dengan Persebaya itu. Itu Arema dengan Arema nggak saling kenal gitu. Mereka hanya disatukan dengan warna biru dengan gambar singa. Bonek-bonek itu juga nggak saling kenal gitu. Mereka disatukan oleh warna hijau dan gambar buaya gitu. Dan mereka bisa menyakiti satu sama yang lain, membela orang yang tidak dikenal untuk membunuh orang yang dikenal. Tidak dikenal juga gitu. Nah, ini yang namanya menyerang. Jadi mereka itu tidak kenal dengan teman satu kelompok, nggak kenal gitu.